Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, senang saya Jessica Abraham kembali bisa menyapa di dalam perenungan firman Tuhan. Dan apapun keadaan kita, sebentar kita akan sama-sama memusatkan perhatian dan pikiran kita, sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya berdoa agar firman ini benar-benar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema disiplin murid Kristus. Saya mau membacakan buat saudara ayat yang ada di dalam firman Tuhan yang kita kenal sebagai amanat agung. Yaitu di Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Berbicara mengenai murid, saya jadi ingat pengalaman saya ketika mencari sekolah untuk anak saya. Anak saya masih sangat muda, masih umur 4 tahun. Dan ketika saya dan suami saya mencari playgroup untuk dia, kita mulai melakukan survei. Karena kita memperhatikan sekolah yang berbeda-beda ternyata menghasilkan jenis atau kategori anak yang berbeda-beda. Saya melakukan survei ke sekolah minggu di ibadah kita karena ada beberapa di ibadah kita yang pergi ke sekolah yang berbeda-beda. Ada orang yang bersekolah di sekolah A. Dan ketika saya tanya kepada guru sekolah minggunya, dibilang bahwa kalau dari sekolah A, anaknya ini cenderung nurut dan kadang terkesan diam. Sementara kalau anak dari sekolah B, anaknya ini cenderung memiliki pemikiran yang kritis. Jadi kalau bertanya banyaknya lebih susah pertanyaannya. Sementara kalau anak-anak dari sekolah C, mereka bilang mereka cenderung lebih menonjol dalam soft skill. Jadi jago presentasi, bisa promosi, jago marketing. Dan ada juga dari sekolah lain yang cenderung menonjol dalam ilmu eksak seperti yang kita kenal dengan sebutan mafia. Matematika, fisika, dan kimia. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata kalau kita menyadari atau tidak menyadari, setiap sekolah itu memiliki cara disiplin, cara-cara hidup, latihan, pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan ini dilakukan setiap hari. Sehingga sekali lagi tanpa disadari ataupun disadari, ini akan membentuk masing-masing kepribadian anak untuk lebih menyerupai visi dan misi dari sekolah tersebut. Menarik bahwa ternyata kalau kita lihat dalam bahasa Latinnya, kata murid ini memiliki akar kata yang sama dengan kata disiplin, yaitu discipulus. Dengan kata lain, seorang murid memang sebetulnya harus menjadi seseorang yang disiplin dan melakukan kedisiplinan seperti yang diajarkan oleh gurunya. Ketika kita melihat di dalam kehidupan Yesus, Yesus juga sebetulnya bukan hanya ingin orang mempercayai dia, menerima dia. Tetapi Yesus juga ingin mereka menjadi murid. Bukan sekedar fans, tetapi menjadi followers. Artinya orang-orang yang betul mengikuti langkah dia. Kalau kita lihat di dalam ayat tadi dikatakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Bahkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, dikatakan juga di sana, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, yaitu Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita bilang kita adalah murid Kristus, sebetulnya sama seperti anak pergi ke sebuah sekolah. Ketika mereka lulus dari tempat itu, mereka harus menyerupai sama seperti visi misi sekolah. Dan kita juga ketika kita mengikut serta kepada Yesus, kita jadi murid Yesus, kita juga pada akhirnya harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita lihat murid Yesus yang memang hidup pada zaman Yesus melakukan hal ini. Dan ini yang membuat mereka menjadi berbeda dengan orang-orang yang lain. Dan saya lihat ternyata mereka meneruskan apa yang dipelajari, disiplin apa yang dilakukan kepada jemaat mula-mula. Dan ketika kita melihat cara hidup jemaat mula-mula, dari situ kita bisa meneladani juga disiplin-disiplin cara hidup
penekanan bagaimana orang-orang itu melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Saya akan bacakan ayat dari firman Tuhan sebelum kita merenungkannya dengan lebih dalam. Bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Saya ambil ayat ini dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saya melihat setidaknya ada 6 kedisiplinan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula berdasarkan ayat yang tadi saya baca. Dan kita akan melihat serta merenungkannya satu persatu dan bertanya pada diri kita, kira-kira bagaimana ya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan mulai dengan poin yang pertama. Saya melihat di ayat firman Tuhan, jemaat mula-mula dikatakan di ayat ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan inilah disiplin yang mereka lakukan pertama, yaitu mereka bertekun dalam pengajaran. Tahukah saudara bahwa sebelum seseorang dapat berubah dalam perbuatannya, dia itu harus pertama-tama berubah di dalam pemikirannya. Kenapa demikian? Karena saya memperhatikan perubahan yang tidak dimulai dengan perubahan cara berpikir, bukan dimulai dari pemikiran yang diperbaharui, itu tidak akan bersifat lama. Saya punya seorang teman yang suka sekali makan makanan manis. Apapun ketika selesai makan dia pengen minum minuman yang manis, makan dessert, makan yang manis-manis. Dan sangat susah berhenti. Tapi suatu kali dia berhenti total, sama sekali menjauhi minuman manis, tidak makan makanan yang manis. Dan ketika saya tanya, saya pikir dia hanya akan berhenti 1-2 hari saja. Tetapi secara konsisten dia menunjukkan bahwa dia bisa untuk tidak makan manis. Ternyata setelah ditanya, dia itu tahu bahwa hasil cek darah menunjukkan tingkat diabetes yang tinggi. Karena itu dia mengurangi gula. Dia mengetahui sehingga cara berpikirnya ini yang menjadi berbeda. Kalau kita bandingkan di dalam Alkitab, Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di akhir zaman ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang berbeda. Dan bukan hanya ada yang sesat, tetapi ada juga yang setengah benar. Dan kita perlu berhati-hati karena kebenaran Kristus itu selalu absolut. Kita perlu membandingkannya dengan Alkitab. Dan kita perlu berhati-hati karena setengah benar itu sama dengan tidak benar. Jadi kita harus memperhatikan baik apa yang kita mengerti, apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari. Karena kalau kita memiliki pemikiran yang salah, pengertian yang salah, maka di dalam pengikut sertaan kita kepada Tuhan mungkin kita bisa salah jalan. Ini bisa membahayakan kita. Contoh, kita lihat di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu menjawab doa. Apakah betul? Betul. Tetapi apakah jawabannya selalu sama dengan yang kita mau? Kalau kita menyangka bahwa iya, Tuhan selalu menjawab sesuai dengan apa yang kita mau.
Ini berbahaya karena kita bisa menjadi kecewa. Karena itu saudara, kalau hari ini saudara mendengar khotbah ini mungkin di YouTube, mungkin dari radio, mungkin saudara mendengarnya sambil melakukan sesuatu. Ini sesuatu hal yang baik ya. Daripada kita mendengar lagu-lagu yang tidak memberkati, mendingan dengar khotbah saja. Betul, tetapi saya mau ingatkan. Lebih baik lagi kalau kita membaca firman sendiri. Artinya kita kembali kepada sumber utama. Ketika kita membaca firman, kita betul-betul belajar, mengerti, menggali, bukan hanya sekedar mendengarkan apa kata orang. Memang betul kalau ada yang tidak mengerti, kita bisa bertanya. Mungkin kita bilang, saya bukan lulusan teologi, saya jadi nggak ngerti. Tapi di zaman seperti ini, kita bisa mengakses orang-orang, gembala kita, mungkin kakak rohani kita, atau pengkhotbah-pengkhotbah, kita bisa bertanya kalau ada yang kita tidak mengerti. Kita juga bisa baca buku, apalagi di zaman yang serba modern seperti ini. Komentari Alkitab bisa ditemukan. Kita bisa mendengarkan tentunya penjelasan dari beberapa sumber, tetapi perlu kita bandingkan dengan hati yang sungguh-sungguh bertanya pada Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan studi, kita lihat sejarahnya, kita lihat konteksnya, kita bandingkan buku, dan yang terutama kita berdoa, kita minta sama Tuhan untuk kita bisa mengerti pengajaran yang benar. Maka kita bisa hidup di dalam pengajaran yang benar. Karena itu pastikan kita pertama tekun di dalam pengajaran yang benar, yang solid. Karena itu penting untuk kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Tetapi bukan hanya pengajaran, karena hal kedua yang sama-sama dikatakan oleh ayat ke-42, dikatakan di sana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ketika Allah menciptakan manusia, kita tentunya ingat Allah berkata, tidaklah baik jika manusia ini seorang diri saja. Dan ini menunjukkan bahwa manusia membutuhkan sesamanya. Tetapi sayang di dunia yang serba individual ini, seringkali kita lupa bahwa manusia membutuhkan sesamanya. Bahkan kalau tadi kita belajar, seakan-akan belajar itu kita sendirian. Seakan-akan kita kalau mau mencari sesuatu itu bisa dilakukan dengan teknologi online tanpa membutuhkan orang lain. Tapi bukan itu yang menjadi keteladanan gereja mula-mula. Karena mereka juga bersekutu. Tahukah saudara bahwa generasi sekarang ini disebut sebagai the loneliest generation. Generasi yang paling merasa sepi. Padahal di tengah banyak teknologi akses yang membuat kita terkoneksi, ternyata ini menjadi jebakan. Teknologi hanya membuat kita merasa terkoneksi dengan orang lain, padahal tidak. Karena itulah kita perlu benar-benar mendisiplinkan diri untuk bertemu kembali dengan orang-orang yang ada. Ibrani 10 ayat 25 dalam konteks ibadah berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena itu mari kita belajar untuk berdiri, tinggalkan kenyamanan kita dan kita bertemu kembali dengan sesama kita. Yang mendengarkan ini secara online, mari kembali ke dalam ibadah onsite. Mari kembali ke kelompok sel. Mari kembali ke dalam pelayanan yang dilakukan bersama-sama dengan saudara seiman. Memang bisa terjadi bentrokan satu dengan yang lain. Tetapi kita percaya justru di dalam perkumpulan dengan orang percaya kita menjadi diasah untuk lebih menjadi serupa dengan Kristus. Dan inilah ciri dari murid Kristus yang sejati. Yang ketiga, bukan hanya kita bertekun dalam pengajaran dan persekutuan, kita bertekun juga dalam doa. Ayat firman Tuhan kembali disampaikan di ayat ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tentu kita
Kalau udah jadi orang percaya tahu kuasa doa ya. Siapa yang di sini tahu kuasa doa dan pentingnya doa? Saudara boleh taruh di kolom komen dan bilang, saya percaya kuasa doa. Saya tahu pentingnya berdoa. Tapi berapa banyak dari kita yang betul-betul punya disiplin dalam berdoa? Berapa banyak dari kita yang bertekun di dalam berdoa? Kalau kita melihat dan membedah bagaimana cara Yesus berdoa dan apa yang dia lakukan, tentunya khotbah ini akan memakan waktu yang jauh lebih lama. Tapi hari ini saya mau mengambil satu prinsip saja yang kita bisa mulai terapkan dalam hidup kita. Prinsip yang sederhana tetapi ini powerful kalau kita lakukan. Di dalam Lukas pasal yang kelima ayat ke-16 dikatakan di sana. Akan tetapi ia, yaitu Yesus, mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Buat kita lihat Yesus saja mengundurkan diri mencari tempat yang sunyi. Memang musuh utama dalam berdoa adalah kesibukan kita. Kita terlalu mendengarkan orang-orang di sekitar kita, keadaan kita. Padahal kalau kita mau berdoa, kita harus pertama-tama mengundurkan diri dari kesibukan kita. Kita coba cari tempat di mana kita betul-betul bisa berfokus dan berkonsentrasi. Dengan ada banyak teknologi, ternyata perhatian kita, attention span kita juga berkurang dengan sangat. Kita ada banyak gangguan dari handphone, notifikasi di dalam handphone kita mengambil alih perhatian kita. Sehingga seringkali pemikiran kita sibuk, jadi tidak tenang, berpikir ke sana ke sini. Tetapi ini yang harus kita mulai lakukan. Cari waktu di mana saudara bisa mengundurkan diri. Mungkin buat beberapa orang itu pagi hari sebelum semua orang bangun. Sebelum ada pekerjaan yang menuntut saudara untuk melakukan sesuatu. Atau ada beberapa mungkin yang punya anak yang masih kecil. Setelah malam, setelah mereka tidur, kita baru bisa tenang. Apapun itu, yang penting adalah kita mengundurkan diri. Matikan HP, hilangkan gangguan. Lalu kita belajar untuk berdoa. Yang simple, berdoa, doa Bapa kami. Kalau saudara berdoa, saudara betul-betul merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara benar-benar rindu, saudara boleh dengar pujian penyembahan. Saya percaya ini merupakan sebuah terobosan yang luar biasa untuk kita menjadi murid Yesus. Bukan hanya sekedar di kepala, head knowledge. Bukan hanya pengajaran, bukan hanya persekutuan, tapi dalam doa. Kita juga harus bertekun untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Yang keempat saya lihat, jemaat mula-mula ketika menjadi murid Tuhan Yesus, mereka juga bertekun dalam mengobarkan karunia roh. Ayat 43 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saya memperhatikan bahwa komunitas gereja mula-mula sangat berbeda dengan komunitas yang lain. Salah satunya karena ini, gereja mula-mula memiliki kobaran karunia Roh Kudus yang menghasilkan begitu banyak mujizat dan tanda. Karena di dalam Markus 16 ayat yang ke-17 dikatakan dengan jelas, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini merupakan janji. Namun kalau boleh saya tanya, kalau boleh saudara jujur, seberapa banyak dari kita yang pernah mengalami sendiri janji tersebut? Pernahkah saudara melihat orang lumpuh berjalan, orang sakit sembuh saat didoakan? Atau jangan-jangan saudara belum pernah merasakannya? Karena ternyata saudara belum pernah mendoakan siapapun. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 1 ayat ke-6. Karena itu kuperingatkan engkau. Sekali lagi Rasul Paulus memperingatkan Timotius. Untuk apa? Untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu.
Mari kita mulai berdoa, mulai bergerak. Kalau ada yang sakit, mulai kita percaya Tuhan, kita tumpangkan tangan, kita doakan. Apakah sulit? Mungkin ya. Apakah ada perasaan takut, ada perasaan ragu? Mungkin ada. Tapi kita belajar untuk mendisiplinkan diri. Ketika kita ragu, kita ambil komitmen untuk kita mau bertekun dalam mengobarkan karunia roh. Ada seorang teman saya yang bercerita, selama dia baca firman Tuhan, dia melihat ada begitu banyak orang yang disembuhkan. Karena itu satu kali dia mau belajar untuk ikut menginjil dan mengobarkan karunia. Dia masih sangat muda, tapi ketika dia turun ke jalan, dia berusaha untuk memberanikan diri lalu mendoakan orang-orang. Ternyata kesembuhan terjadi. Dan ini merupakan ciri yang begitu membedakan komunitas orang percaya dengan komunitas yang lain karena ada kuasa. Karena itu mari bangkitkan, kobarkan karunia roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kelima, saya lihat murid Tuhan Yesus ternyata bukan hanya sekedar mempelajari tentang Tuhan, bergaul dengan sesamanya, mengobarkan karunia, tetapi mereka juga bertekun dalam memberi dengan sukacita. Di dalam ayat firman Tuhan, masih Kisah Rasul 2 ayat 44, firman Tuhan berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ada peribahasa yang bilang, we can give without loving, but we cannot love without giving. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Buat kita memang, kalau kita lihat firman Tuhan, apa sih yang menjadi teladan dari kasih-Nya Tuhan? Kasih teladan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kasih yang memberi, bukan hanya gombal. Kita juga harus melakukan hal yang sama. Karena itu kita harus mendisiplinkan diri dalam memberi. Saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah di tengah dunia yang selalu mengingatkan kita untuk get, mendapat. Kita diminta oleh Tuhan untuk mendisiplinkan diri, bertekun di dalam memberi. Sebab pertama-tama Tuhan telah memberikan hidupnya. Jesus gave his life. Dan karena itu kita juga harus memberikan our life. Ada singkatan dari life, apa yang kita bisa bagikan kepada orang. Yang pertama L, labor, daya kita. Kita bisa memberikan tenaga kita untuk orang lain. Yang kedua I, influence, pengaruh. Kita bisa menggunakan pengaruh kita untuk membantu orang lain. Kalau saudara ada di jabatan pemerintahan, kalau saudara ada di posisi-posisi yang bisa mempengaruhi sesuatu untuk kebaikan orang lain dalam hal yang positif, tentu saudara bisa berikan pengaruhmu. F, finance, berbicara soal keuangan dana. Mari kita juga belajar. Orang yang sudah ditobatkan jadi murid Kristus, kita lihat seperti Sakeus, melihat harta ini hanya sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Kita juga sama, tidak hanya memegang terus uang kita, tapi kita lihat uang ini bisa digunakan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir I, expertise, keahlian kita. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, kita terampil di dalamnya, kita bisa memperlengkapi orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Life, labor, influence, finance, expertise. Kita bisa berikan kepada orang-orang dan kita harus mendisiplinkan diri. Setiap pagi kita bangun dan kita bertanya, siapa ya yang hari ini bisa saya bantu? Siapa yang hari ini bisa saya beri? Apa yang hari ini bisa saya bagikan kepada mereka? Dan ini yang membuat kita
tidak memikirkan kita saja. Tapi kita hidup benar-benar mengikuti Yesus. Murid Tuhan Yesus yang juga memberikan hidupnya untuk melayani orang-orang lain. Yang terakhir, saya melihat jemaat mula-mula juga melakukan disiplin ini. Di dalam ayat yang selanjutnya, ayat ke-47 dikatakan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya melihat ini menunjukkan tekun yang terakhir, yaitu bertekun dalam penginjilan. Kalau saya tanya apa sih yang Yesus kerjakan selama dia ada di dunia? Tahukah saudara bahwa Yesus datang untuk menemukan dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Ia membuat orang-orang yang tersesat bisa menemukan dan kembali mengenal Tuhan yang benar. Ini visi dan misi Yesus. Dari apapun yang dia lakukan, dia selalu mendisiplinkan dirinya untuk mewujudkan ini. Karena itu kita pun harus demikian. Ibarat kalau sekolah, kita masuk, ketika kita keluar, kita harus memiliki keinginan untuk menginjil. Injil harus menjadi apa yang ada di benak kita setiap saat. Sehingga apapun yang kita lakukan, siapapun yang kita temui, dimanapun kita berada, kita dapat menambah jumlah orang-orang yang mengenal Kristus lewat hidup kita. Kembali kepada amanat agung dikatakan Matius 28 tadi yang saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi sekali lagi kita diminta oleh Tuhan, diberikan tugas, mandat, dorongan untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Artinya kita diminta oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Injil adalah kuasa yang mengubah hidup kita. Kalau saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan, saya yakin saudara pernah disentuh oleh Injil. Betapa hidup saudara sudah berubah 180 derajat. Dan bukankah saudara juga rindu untuk orang lain juga mengalami perubahan seperti saudara? Dan apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa bertekun dalam penginjilan sehingga makin banyak orang makin mengenal Tuhan. Mari kita berhenti menjadi orang yang mencari entertainment ketika kita ke gereja. Mari kita bukan hanya mencari encounter dengan Tuhan lagi, itu sesuatu yang baik. Tetapi kita menjadi orang yang mengevangelize, menginjil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ini merupakan ciri dari murid-murid Kristus yang sejati. Hari ini kita kembali diingatkan untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang memiliki disiplin, gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Karena itu mari kita terus bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam doa, dalam mengobarkan karunia kita, dalam memberi dengan sukacita, dan di dalam penginjilan. Dan saya berdoa, kiranya firman ini menegur, mengingatkan, menguatkan saudara untuk kita mengingat kembali apa sih arti untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar fans, tapi kita menjadi pengikut, menjadi followers, menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pada akhirnya ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan melihat bahwa kita telah menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya firman ini menjadi kekuatan buat setiap kita dan biarkan kita bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa menutup ibadah di hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah disampaikan. Kami berdoa Tuhan untuk kami bisa diberikan kekuatan oleh Roh Kudus menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia, yang mengikuti Engkau, yang bukan hanya jadi fans tetapi jadi followers-Mu Tuhan. Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar khotbah ini, biarkan setiap dari kami bisa melakukan firman Tuhan. Sehingga benar Tuhan, kami menjadi lebih serupa dengan Tuhan. Kami
melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berserah, kami bergerak bersama Engkau, Roh Kudus menyertai kami untuk kami bisa memuliakan Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman di hari ini. Kiranya Tuhan tambah hari mereka tambah menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.